Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Akuntansi 1C. Di sini kami akan mengkaji mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Yang terdiri dari Mikhail Lawrence Pardede, Febrina Sinaga, Sulastri Anggun, Mutiara Zahra, Cici Kurniati Tondang, dan Yulia Anastasia, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra. Baiklah, kajian pertama kami yaitu mengenai pengertian pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian dibagi 3 menurut para ahli. 1. Menurut Ceptu Samuel. Pengorganisasian merupakan proses mengatur semua kegiatan secara sistematis dalam mengelola sumber daya. Yang kedua, menurut Williams Jukes. Menurut Williams Jukes, pengorganisasian adalah bagaimana memutuskan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melakukan pekerjaan, dan siapa yang akan bekerja serta untuk siapa pekerjaan itu dilakukan. Yang ketiga, menurut Dave Richard. Menurut Dave Richard, pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Hal pokok yang perlu diperhatikan dari pengorganisasian yaitu 1. Menentukan arah dan sasaran satuan organisasi. 2. Menganalisa beban kerja masing-masing satuan organisasi. 3. Membuat job description atau uraian pekerjaan. 4. Menentukan seseorang atau karyawan yang berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran beban kerja dan uraian kerja dari masing-masing satuan organisasi. Yang kedua, mengenai materi dasar koordinasi atau organizing. 1. Bagaimana seseorang duduk di satuan organisasi harus memiliki kompetensi. Yang kedua, harus memiliki karakter, yaitu sikap dan kepribadian yang sesuai dengan hal-hal pokok dalam perorganisasian. Yang ketiga, memiliki talenta, yaitu bakat dan potensi yang sesuai dengan hal-hal pokok dalam berorganisasi. Yang keempat, memiliki komitmen, yaitu keikatan dan loyalitas dalam berorganisasi. Agar karyawan dapat menjalankan prinsip dengan baik, maka karyawan harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Membentuk kompetensi manajemen, membentuk on-the-job training, melatih kompetensi di luar tempat kerja, pembentukan karakter, memiliki talenta, dan yang terakhir, komitmen. Materi yang ketiga yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi tersebut. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi yang positif, bahkan sangat diperlukan. Konotasi negatif dari kekuasaan seringkali muncul, dikarenakan terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau sebuah organisasi yang diberi kekuasaan tidak digunakan untuk hal yang positif. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendasari kekuasaan. Dibagi menjadi 5. 1. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang ketiga, coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga, legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki seseorang. Yang kelima, reward power adalah kekuasaan yang muncul akibat
di mananya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Wewenang dan pengertian wewenang menurut para ahli. Definisi wewenang menurut para ahli ada 1. Louis A. Allen. Menurut Louis A. Allen, dalam bukunya Management on Organization, wewenang adalah jumlah kekuasaan dan hak yang didelegasikan pada suatu jabatan. Yang kedua, menurut Harold Coates. Menurut Harold Coates dan Cyril O'Donnell dalam bukunya The Principle of Management Authority adalah suatu hak untuk memerintah atau bertindak. Yang ketiga, menurut J.R. Terry adalah wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Yang keempat, menurut R.C. Davis, wewenang adalah hak yang cukup yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jadi, dapat kami simpulkan pengertian wewenang adalah wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan aktivitas dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis wewenang dibagi menjadi 4, yaitu A. Wewenang garis atau line authority adalah kekuasaan, hak, dan tanggung jawab langsung berada pada seseorang atas tercapainya tujuan. Ia berwewenang mengambil keputusan dan berkuasa, berhak serta bertanggung jawab langsung untuk merealisasi keputusan tersebut, yang disimbolkan dengan garis. Yang B. Wewenang staff atau staff authority. Wewenang staff adalah kekuasaan dan hak hanya untuk memberikan data, informasi, dan saran-saran saja untuk membantu lini supaya bekerja efektif dalam mencapai tujuannya. Yang C. Wewenang fungsional atau functional authority adalah wewenang fungsional kekuasaan seorang manajer adalah karena proses praktek-praktek, kebijakan-kebijakan tertentu, atau soal-soal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh pegawai-pegawai lain dalam bagian-bagian lain pula. Disimbolkan dengan garis terputus-putus atau titik-titik. Yang D. Wewenang wibawa adalah wewenang yang karena kecakapan, perilaku, ketangkasan, dan kemampuan sehingga ia disegani. Sumber wewenang dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu teori wewenang formal. Adalah wewenang yang dimiliki seseorang bersumber dari barang-barang yang dimilikinya, sebagaimana diatur oleh undang-undang dan hukum adat dari lembaga tersebut. Contohnya, pemilik saham mempunyai wewenang karena saham yang dimilikinya. Kedua, teori penerimaan wewenang, yaitu wewenang bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para bawahan terhadap perintah dan kebijakan-kebijakan atas kuasa yang dipegangnya. Contohnya, ketika rakyat memilih presiden. Yang ketiga, wewenang dari situasi adalah wewenang bersumber dari situasi darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Contohnya, sebuah kapal laut terbakar, kemudian seorang penumpang memerintahkan agar sekoci diturunkan, dan perintahnya ini ditaati serta dilaksanakan penumpang lainnya. Orang tersebut mempunyai wewenang hanya karena situasi serta mengambil alih wewenang kapten kapalnya. Yang keempat yaitu wewenang dari jabatan, yaitu wewenang yang bersumber dari posisi yang dijabatnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Contoh, seorang dosen mempunyai wewenang untuk meluluskan seorang mahasiswa. Yang kelima, wewenang dari faktor teknis, yaitu wewenang bersumber dari komputer yang dipakainya untuk memproses data. Yang keenam yaitu wewenang dari hukum atau juridis authority adalah wewenang yang bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku. Contoh, polisi mengatur lalu lintas karena ada hukum yang mengaturnya. Materi selanjutnya yaitu batasan-batasan wewenang dibagi menjadi 7. 1. Kemampuan jasmaniah atau fisik. 2. Alamiah.
3. Teknologi, 4. Pembatasan ekonomi, 5. Partnership agreement, 6. Lembaga, 7. Hukum. Materi yang ke-9 yaitu bentuk departementasi dan pembagian kerja dalam manajemen. Departementasi sendiri merupakan pengelompokan kegiatan kerja yang hampir sama dan erat hubungannya satu dengan yang lainnya. Ada beberapa dasar dalam departementasi. Satu yaitu departemen fungsional. Departemen fungsional adalah pekerjaan dapat dikelompokkan menurut fungsi dari organisasi tersebut. Contohnya fungsi seperti produksi, pemasaran, keuangan, akunting, dan personalia rumah sakit meliputi fungsi seperti bedah, psikiatri, rumah tangga, farmasi, dan personalia. Yang kedua yaitu departemen teritorial. Departemen teritorial adalah pembentukan kelompok atas dasar daerah geografis. Logikanya adalah bahwa semua kegiatan dalam daerah tertentu seharusnya ditugaskan kepada seorang manajemen. Yang ketiga yaitu departemen produk. Departemen produk adalah dalam banyak perusahaan besar yang produksinya beraneka ragam, kegiatan dan personalianya dikelompokkan atas dasar produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu departemen pelanggan. Contohnya yaitu departementasi yang berorientasi pada pelanggan adalah lembaga pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan menyelenggarakan kuliah-kuliah tetap dan kuliah ekstensi. Dalam praktek, dasar-dasar penggolongan itu tidaklah dianut secara konsekuen, sebab seringkali didasarkan atas kombinasi dari beberapa dasar yang tersebut di atas. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Bentuk pendelegasian dan desentralisasi wewenang. Pendelegasian merupakan alokasi atau pembebanan tugas, wewenang, dan permintaan akan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Untuk pelaksanaan efektifnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Rencana dan kebijakan harus jelas. 2. Tugas dan wewenang harus dibatasi dengan yang diharapkan. 3. Orang yang diberi tugas disiplin yang terbaik. 4. Komunikasi secara terbuka. 5. Sistem pengawasan perlu diciptakan. Ada faktor mengapa perlunya desentralisasi. 1. Yaitu orang ingin bebas mengambil keputusan. Yang kedua, dinamika usaha memerlukan keputusan yang cepat. Yang ketiga, makin bertambahnya yang mampu mengelola organisasi. Dan yang terakhir yaitu teknik pengawasan berkembang dengan baik. Dan ada faktor yang tidak diadakannya atau tidak perlunya desentralisasi. Yang pertama yaitu biayanya tidak sedikit, yang kedua hilangnya uniformalitas kebijaksanaan, yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan yang sulit. Kesimpulan. 1. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Yang kedua, pengorganisasian juga suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Yang keempat yaitu komunikasi antar bagian dalam pengorganisasian harus dijaga dengan baik supaya adanya koordinasi yang kuat dan tidak terjadinya komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat berjalan dengan lancar yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan perusahaan.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.